Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo, welcome to Suara Akuntansi. Hari ini kita akan mempertimbangkan insight akuntansi penting dalam waktu singkat. Aku Deborah Melvin Purnomo dan aku Egracia Melvina Karistadian. Nah, bagaimana nih kabarnya Kak Kris? Baik-baik aja kan? Alhamdulillah baik. Puji Tuhan. Kabarnya Kak Deborah? Puji Tuhan baik juga, nggak sakit juga. Udah sarapan belum Kak Kris nih? Udah dong. Kak Deborah sendiri gimana? Udah sarapan belum? Belum sih, cuma tetap semangat dan excited untuk membahas podcast hari ini. Hari ini kita bakal bahas apa sih Kak Deborah? Kita bakalan bahas mengenai nilai investasi saham perusahaan bisa berubah-ubah dan cara akuntansi menyesuaikannya. Ya, langsung to the point aja. Perusahaan kan sering investasi di bursa lain. Nah, nilai investasi ini gak bakal statis terus kan? Apa aja sih yang bikin nilainya berubah? Nilai investasi saham berubah itu karena dua faktor, Kak Kris. Yang pertama dulu nih, faktor yang mempengaruhi investasi itu faktor internal atau kinerja perusahaan investi. Jadi kalau perusahaan yang kita investi itu untungnya besar, maka nilai investasi naik. Nah, kalau rugi, nilai investasinya juga turun. Kalau bagi dividen, ini bakal nilai investasinya turun karena mengurangi ekuitas perusahaan mereka. Jadi kalau misalnya kita invest di perusahaan yang performnya bagus, maka otomatis nilai investasi kita bakal naik kan? Exactly Kak Kris. Jadi kalau memakai metode ekuitas kepemilikan 20 hingga 50%, nanti bakal lebih dijelasin detailnya sih. Dan kedua dulu nih, faktor perubahan ekuitas, perubahan investasinya. Nah, tadi kan udah dijelasin faktor internalnya. Nah, aku tuh taunya yang faktor eksternal atau kondisi pasarnya. Jadi kalau misalnya nilai wajar atau harga pasar saham yang fluktuatif, maka kondisi ekonomi makro mengalami inflasi, suku bunga, dan resesi. Nah, sentimen pasar terhadap industri tertentu serta perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah. Itu aja sih yang aku tahu dari Deborah. Itu biasanya tuh bikin investor panik ya, soalnya kan nilai saham kan bakal makin turun nih gara-gara berita ekonomi atau politik. Nah, betul sekali. Ini tuh lebih relevan untuk investasi yang di bawah 20% yang pakai metode biaya atau nilai wajar. Di metode ini, kita harus sesuaikan nilai investasi ke harga pasar setiap akhir periode. Oh, jadi intinya kinerja perusahaan dan kondisi pasar dua-duanya bikin investasi berubah. Sekarang gimana cara akuntansi menyesuaikannya? Nah, cara akuntansi menyesuaikan nilainya itu ada dua cara. Yang pertama adalah metode biaya atau nilai wajar. Nah, metode biaya ini untuk kepemilikan sahamnya yang di bawah 20%. Investasinya akan dicatat di harga beli. Kemudian setiap akhir periode akan disesuaikan ke nilai pasar wajar. Nah, kalau nilai pasar wajar, misalnya kalau nilai pasarnya naik, maka penyatanannya adalah penyisian inflasi pada laba komprehensif lainnya. Nah, kalau misalnya kita dapat dividen nih, maka akan dicatat sebagai pendapatan dividen. Gitu. Jadi kalau misalnya metode biaya atau nilai uang wajar itu lebih fokus ke harga pasar ya Kak Kris? Iya, betul sekali. Nah, sekarang nih yang lebih interesting dan paling sering dibahas sama orang-orang itu lebih ke metode ekuitas, yaitu dengan kepemilikan 20 hingga 50%. Penyesuaiannya berdasarkan 3 hal. Yang pertama laba investi, maka investasi naik. Jurnalnya investasi pada di debit, kreditnya pendapatan. Jika nih perusahaan investi untung 500 juta, lalu kita punya kepemilikan 20%, maka bagian kita itu nilainya 100 juta karena 500 juta dikali 20%.
Jadi meskipun belum terima cash, itu udah dicatat sebagai pendapatan dana itu nilai investasi kan? Benar, karena kita punya pengaruh signifikan 20% ke atas. Keuntungan mereka sama dengan juga keuntungan kita, proporsional. Jadi untuk kemudian dividen diterimanya bagaimana? Kalau dividen diterima, investasi bakal turun. Jumlahnya ini kas, kreditnya investasi. Wih, kok investasi turun? Bukannya kita dapat uang ya? Ini sih yang emang bikin orang-orang jadi bingung dan tricky ya, karena kita itu udah catat keuangan di poin 1 tadi. Dividen itu cuma pencairan keuntungan yang udah kita catat, kayak tarik duit dari tabungan, tabungannya berkurang. Oh, jadi dividen itu bukan pendapatan di metode ekuitas kan? Bukan, ini yang paling sering disalahpahami sama orang-orang. Lalu untuk amortisasi kelebihan biayanya gimana? Amortisasi kelebihan biaya investasi akan turun. Semisal kita beli saham dengan harga 5 miliar, tapi nilai buku bagian kita cuma 4 miliar, sehingga menyebabkan selisih 1 miliar. Nah ini nih, 1 miliar harus dialokasikan ke aset-aset yang undeveloped, seperti persediaan, peralatan, bangunan, dan sisanya ke goodwill. Setiap tahun kita amortisasi secara bertahap. Jumlahnya income pada investasi. Jadi ini kayak penyesuaian realitas ya, karena kita bayar lebih mahal dari nilai buku dan kelebihannya harus dikurangi sedikit-sedikit tiap tahun. Benar, dan ini bikin nilai investasi dan laba investasi lebih realistis. Oke, sekarang kita butuh contoh konkret nih Kak Kris. Kasih yang lebih yang bisa langsung dibayangkan itu contoh sederhana aja. Oke, kita pakai contoh kasus misalnya Deborah Company Investasi Video Corporation. Nah, data-datanya yang pertama, 1 Juli Deborah membeli 20% video saham sebanyak 2.000 lembar dari 10.000 lembar. Nah, harga per sahamnya $50. Jadi total investasinya ya sebanyak $100.000. Dia mengalami keuntungan $50.000 untuk periode Juli sampai Desember. Nah, dia bagi dividen $20.000 pada 1 November. Oke, 20% berarti ya memakai metode ekuitas. Ya, betul. Jadi perubahan nilai investasinya pada tanggal 1 Juli investasi awalnya sebanyak $100.000. Nah, untuk pada tanggal 1 November yaitu dividen diterima, maka bagian Deborah sebanyak $40.000. Nah, $40.000 ini dari $20.000 dikali 20%. Untuk jumlahnya sendiri adalah cash pada investasi Dio sebesar $4.000. Dan sedangkan saldo investasinya adalah $96.000, yakni $100.000 dikurangi $4.000. Nah, untuk 31 Desembernya pengakuan labanya, maka bagian Deborah dari laba Dio sebesar $50.000 dikali 20% dikali 6/12 tahun, jadi hasilnya $5.000. Nah, untuk jumlahnya sendiri adalah investasi Dio pada pendapatan sebesar $5.000. Nah, saldo investasi akhirnya adalah $101.000 yang didapat dari 96 ditambah 5.000. Jadi dari $100.000 jadi $100.000 naik sebesar $100.000 dalam 6 bulan. Oh gitu. Nah, ternyata kalau sekarang nih dibandingkan dengan menggunakan metode biaya. Kalau metode biaya sendiri, misalnya saldo investasinya bakal tetap $100.000. Nah, pendapatannya cuma $4.000 dan laba Dio yang tidak dicatat sebanyak $5.000. Oh, beda jauh ya ternyata. Metode ekuitas lebih tinggi pendapatannya dan nilainya lebih dinamis. Nah, iya, betul sekali. Jadi kesimpulannya itu adalah pahami metode apa yang dipakai perusahaan, karena ini akan berpengaruh pada interpretasi laporan keuangan mereka.
Dan buat investor atau analisis selalu cek disclosure. Di situ ada penjelasan detail tentang kebijakan akuntansi investasi. Alright everyone, this is Suara Akuntansi yang padat dan berbobot tentang perubahan nilai investasi. Ingat, di dunia akuntansi ini dan investasi, kita selalu mau harta jadi nilai dan nilai jadi keputusan. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian yang lagi belajar akuntansi atau investasi. See you next time.